Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau maha dari segala maha. Dengan izin dan ridhonya, alhamdulillah, di saat diputarnya video ini, direkamnya video ini, saya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga mudah-mudahan seluruh warga negari Kota Tua tanpa terkecuali dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sembahkan kepada baginda junjungan kita, contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan 56 datuk penghulu yang berada di negara negari Kota Tua. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik, anak-anakku yang saya cintai. Saya nama Fakhriansah, lahir Jakarta 13 Mei 1971. Panggilan hari cucu dari almarhumah Umat Tega Diamah Jorong Galuh II, anak dari almarhumah Ibu Nini, dan nanggai laki-laki almarhum Mbomui Jorong Gantiang Kota Ladang. Suku Sikembang Simai Limau. Anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Yang pertama Indra Jaya, yang kedua Indriati, Tati, nomor 1 nomor 2 Tati, yang ketiga Fitrina atau It, yang keempat Arnel atau Ar, yang kelima Muslini atau panggil Mus, yang keenam Yos Rizal Yos, yang ketujuh Abdul Aziz atau Aziz, yang ke-8 Rahmawati atau Wati, yang ke-9 Hari, yang ke-10 Firmansah atau Siman Firman, yang ke-9 Rita Kurniati atau Rita. Dengan maksud tujuan tamu adalah merekam videoku, membacakan visi dan misi bakal calon wali negari periode 2021-2027. Tujuan dan maksud sudah saya update di Facebook, grup Kota Tua Syar'i, grup alumni SMA MP Koto, grup SMP MP Koto. Kesimpulannya, dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya bertujuan untuk bakal calon ini adalah ibadah murni 100%. Taubatan nasuha untuk diri pribadi saya. Karena
tatkala nanti terpilih jadi pemimpin, harus pemimpin yang amanah, mempunyai integritas, intelektualitas, dan kreativitas serta inovatif. Pemimpin yang asal-asalan, yang ditakuti rakyat, ditakuti masyarakat, yang sok-sok wibawa, harus selalu dihormati, atau lain sebagainya, sudah tidak terpakai lagi. Terpilih, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Tidak terpilih, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Saya siap hijrah ke negeri Kota Tua. Terpilih, pimpin negara. Tidak terpilih, ke kritik seperti hal biasa. Saya nggak ada takut-takutnya. Karena ada pamiyau di Tanah Abang mengatakan, sehari berdua gak ada yang ditakbir. Presiden dimaki-maki setiap hari. Apalagi sekelas wali nagari, camai, bupati, gubernur. Kalaunya salah memimpin masyarakat, ya harus kita kritik. Gak bisa kita diamkan. Yang sosok bawah ya libas. Ini aja saya mau kritik habis nanti kalau ketemu sama wali negari PLT ini. Saya udah dapat informasi ada beberapa minus yang sok-sokan katanya PLT ini nggak boleh disebarkan nomor WA-nya, nomor handphonenya. Anda siapa? Nah, Anda PLT di negara kita. Nomor pejabat ditebar kok, nomor gubernur ditebar kok. Sekelas wali negari, nomor tidak ada tebar. Oke, nggak masalah. Saya datang nanti ke kantor Anda. Dan Anda bukan warga negara kita. Ya, prestasi Anda selama 2 bulan, 3 bulan ini saya nggak tahu. Jadi itu yang saya ibadah. Nomor 1 ibadah. Nomor 2 membangun nagari. Dari keterpurukan dari 3 wali nagari sebelumnya. Kita amat sangat ketinggalan dari nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam dulu 80-90-an. Dari segi religi atau agama, olahraga, perekonomian, dan lain-lainnya pasti masuk 5 besar. Sekarang musiman. Ada sih yang mengatakan, ada prestasi keluarga negara itu tuh ada, ya ada. Tapi nggak bombastis, nggak viral. Boleh dong saya kritik, ya boleh lah, saya warga negara asli kok. Maju tiga-tiganya lagi kalau bisa. Hebat. Itu baru saya inginkan. Kita fight. Tapi kalau Anda bermain uang, menyogok masyarakat dengan alibi ABCDZ, ini manusianya tahu. Dunia intelijen saya tahu, dunia politik saya tahu, dunia hukum apalagi. Jadi nggak ada celah bagi Anda yang punya uang untuk bermain di pemilihan ini. Karena saya pulang kampung kemarin, ada yang mengatakan, dia hati-hati, dia suka main uang, dia begini, dia tekniknya begini. Ya silakan, nggak masalah. Terbukti bukan LP, selesai. Begitu. Jadi saya akan membereskan negara ini dengan arti kata pertama sekali adalah akhlakul karimah, ibadah. Dan pemimpin harus mencontohkan. Makanya niat baik saya adalah ibadah murni, taubatan nasuha. Tujuan utama saya
Sekarang kita bacakan visi dan misi. Tentunya Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, itu yang diinginkan. Visi dan misi saya bakal calon wali nagari 2021-2027. Yang pertama, visi saya adalah Babaliak ke Surau. Sedih rasanya, miris rasanya. Posko, perapatan, warung rame, masjid ya rame, tapi anak-anak nggak kayak zaman dulu. Tempat kita nongkrong di masjid, apa-apa juga di masjid. Guru ngaji dulu amat sangat ditakutin, guru sekolah dulu amat sangat ditakutin. Sekarang aduh, sedih rasanya. Jadi dengan mulai nanti lomba azan, lomba jadi mencari imam, saya tetap mengatakan seluruh azan yang di TV swasta, yang ada di TV itu semuanya jelek, nggak ada yang bagus. Yang buat orang semangat untuk beranjak pergi ke masjid sholat berjamaah. Allahu Akbar, apaan itu? Allahu Akbar, nggak ada. Yang bagus itu Allahu Akbar. Nah, itu baru bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak didengar. Siapa itu azan? Itu juga imam. Nggak ada lagi tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas rukuk Allahu Akbar, nggak kayak gitu. Semangat Allahu Akbar, enak didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim. Enak didengarnya. Pas rukuk Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enak didengarnya. Atau misalnya satu contoh bagus kalau saya dengar Tuanku Ismet, dengarnya enak banget. Kalau foto baru yang dari Garut itu tetap saya kritik, nggak bagus imamnya. Kalau anaknya Haji Samuel, aduh jangan ditanya, merinding kalau sholat dia. Kalau dia imam, kalau anak masih kecil, waduh hebat, bibit unggul. Alhamdulillah Pak Haji Samuel punya anak, dan yang lainnya pasti banyak lagi. Terkala pemimpin yang membimbing nantinya. Prasarana dan prasarana surau harus disediakan, dapur umum harus ada, internet harus ada. Jadi nggak ada lagi yang nongkrong di posko, nggak ada lagi nongkrong di warung atau di lapau. Aneh. Karena sekarang kan bingung. Dulu kita ketemu guru, ketemu orang tua, duduk nongkrong di warung langsung kabur. Wih siapa itu? Wih kabur. Sekarang aduh, udah hal itu. Dan saya bikin perwalnya nanti. Nggak ada lagi anak-anak. Ya kita bikin sanksi orang tuanya dengan denda ini itu, balik ke Solo dan lain sebagainya. Saya ambil cepat karena rekaman ini hanya bisa 40 menit diupdate di YouTube, maksimal 40 menit. Yang kedua, harus cari kerja, pengangguran harus tuntas. Insyaallah, mudah-mudahan Allah ya Rabbi. Kreativitas, inovativitas pemimpin harus 1000 macam cara harus saya pergunakan. Bagaimanapun caranya, pengangguran harus tuntas, nggak ada lagi yang menganggur. Ekonomi kreatif harus kita ciptakan. Kemudian yang ketiga nih, banyak nih
Kalau tempat daerah lain kepala desa, ke tempat negara kita mungkin wali nagari, dana bantuan presiden. Kalau dana bantuan presiden, waduh, yang dipikirannya bikin jalan. Nanti pas musrembang bisik-bisik sama kepala jorong sama ini itu di jalan-jalan bikin gini. Saya udah pelajari karena posisi saya sekarang di samping pertama tinggal rumah saya itu di samping kantor kepala desa. Saksinya ada Ferry Bunita dan Dudi udah pernah kantor desa itu. Bagaimana saya di kantor desa itu dan kepala desa itu klien saya bebas masuk ruang kantor kepala desa itu. Dan bahkan saya jadi panggil, Pak Wakil katanya. Jadi saya nggak bisa lagi dibohongin masalah pemerintahan nagari. Banyak celah untuk korup, untuk merampok uang rakyat. Bangun jalannya pasti dapet lah, nggak mungkin enggak lah, nggak usah bohong, pasti berat ke atas bagus pokoknya dapet lah. Itu penuh enggak, itu dugaan jelas. Ayo kita audit berapa semen dipakai untuk jalan nih, berapa batunya, berapa ininya. Itu audit pemerintah nggak usah dipercaya. Nggak usah percaya pemerintah, ambil dong auditor dari luar. Berapa struktur, komposisi pemakaian semen, pemakaian pasir, pemakaian batu untuk jalan, untuk ini, pembangunan dan lain-lain sebagainya. Kesempatan dana Bampres, saya jadi pemimpin, nggak ada lagi. Jalan udah bagus semuanya, udah selesai. Uang saya gelontorkan habis, blok untuk kesejahteraan warga nagari. Nggak ada lagi. Nggak ada kepikiran saya bangun jalan lah, bangun ini, nggak ada kepikiran sama sekali. Jalan rusaknya suara masyarakat aja, itu makanya saya akan geber habis nanti. Ada lagi mau di negara tanda petik loh, jago bikin proposal, maksudnya proposalnya sih, kalau yang gede, kalau yang kecil diumumkan, yang gede masuk kantong. Banyak informasi yang dapat saya itu. Apalagi kalau negara itu punya grup, ini kalau dia lagi ngumpul begini, pokoknya otaknya nggak jauh dari itu. Di sini juga begitu grupnya itu. Itu ada proyek begini, cara celahnya untuk membohongi masyarakat, mau korup begini, udah luar kepala saya itu. Dan saya punya klien mengatasi itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan sekarang sudah masuk 80%, bagaimanapun caranya. Allah mudah-mudahan batas nagari itu batas nagari ini yang diminta masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan musyawarah mufakat hal yang utama yang saya utamakan. Terus dokumen arsip nagari saya akan audit, investigasi bersama dengan Polsek ataupun Polres nantinya, rekonstruksi perkara nantinya, dari mana, dari siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Insya Allah mudah-mudahan saya akan tuntaskan dokumen nagari itu. Masalah pekan Selasa saya akan tuntaskan. Ingat, Anda mau maju saat ini, silahkan maju. Kita fight. Tapi begitu Anda terpilih, saya tidak terpilih, saya akan buka LP. Masalah pekan Selasa, satu, masalah tanah orang tua saya. Siap-siap. Anda mau maju? Silahkan maju, nggak apa-apa, kita fight. Ada nggak yang membeli Anda? Itu aja. Silahkan. Kalau memang Anda terpilih, saya akan laporkan Anda. Saya buka LP. Buka-bukaan kita. Oke? Yang kelima, visi saya adalah muliakan ibu dan wanita. Al-jannatu tahta aqdamil umat. Tidak ada tempat anak durhaka di negara Kota Tua. Dan tidak ada tempat manusia dimanapun Anda berada untuk melecehkan warga negara Kota Tua, melecehkan wanita negara Kota Tua. Sempat terjadi kemarin, saya bikin heboh. Ada yang wartawan ece-ece dari Payakumbuh yang sok-sokan. Saya libas. WTS, wartawan tanpa surat kabar. Foto dengan pejabat gini, update di Facebook. Dikira orang takut, enggak, Anda bodoh. Hasil karya tulis. Itu namanya wartawan. Oke. Saya juga pernah kerja di pers.
nggak tanggung-tanggung jabatannya. Dan mafianya saya tahu cara membuat terbit, punya duit 7 juta bisa bikin orang itu, ngerti saya gitu. Kemudian misi saya bapak-bapak dan ibu-ibu saya hormati, misi saya pertama adalah database warga negara Kota dimanapun berada, 56 data, siapa aja anak buahnya harus ada. Gunanya yang mampunya berapa, yang tidak mampu berapa, satu. Yang kedua, di persukuan itu atau di rumah itu harus ada satu rumah, harus ada satu sarjana, wajib hukumnya, nggak ada nggak boleh. Nagari harus menyediakan sarana dan prasarana nantinya. Maka bisnis berguna sekali. Misi yang kedua, nagari industri, ya itu menuntaskan pengangguran, harus dibikin terutama konveksi, melayani pasar kuning, kayaknya kita kewalahan. Terus nanti ekonomi kreatif itu harus kita ciptakan sebanyak mungkin, furnitur lah, macam lah, berjalan waktu. Yang ketiga, misi saya adalah, ini cita-cita leluhur dari saya, mudah-mudahan terwujud ya Allah ya Rabbi, Allahumma ya Allah. Nagari Kota Tua Syariah 2023. Setelah saya dilantik, perwal saya bikin pertama kali untuk mendukung negari saya ini adalah laki-laki, semua laki-laki wajib dan harus sholat subuh di masjid dan surau. Teknisnya nanti saya jabarkan. Kemudian wanita harus pakai jilbab, harus dan wajib pakai jilbab keluar rumah. Anda wanita di dalam rumah silahkan nggak pakai jilbab, tapi di keluar dari rumah mau jemur pakaian pun harus pakai jilbab. Tamu yang berkunjung harus pakai jilbab. Kita siapkan di setiap persimpangan itu jilbab. Percuma kita punya konglomerat jilbab banyak ada di Kota Tua, tinggal minta jilbab, tinggal mereka akan sumbang. Tamu yang datang harus pakai jilbab dan lain-lain sebagainya. Infrastrukturnya, sarana prasarana siapkan segera mungkin. 2 tahun masa kepemimpinan harus tercipta. Ini yang tidak kalah penting. Yang 4 adalah transparansi. Ini yang dituntut warga negari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau pilih aku jadi pemimpin negara Kota Tua. Transparansi harus dan wajib dilaksanakan sedetail mungkin, sekecil apapun harus dibuka ke warga negara, baik masalah uang masuk maupun keluar. Kita terangkan sedetail itu mungkin, kemana larinya, uang keluar buat apa, untuk apa. Tidak ada lagi ya hanya LPG terus giliran orang nanya waktu habis. Biasan kan seluruh pejabat kayak gitu, ya nggak? LPG ngelaporan tanggung jawaban tuh lagi. Pas orang mau nanya waktu habis, pinter ngatur waktunya. Jadi nggak ada. Wali nagari serta perangkat desa harus live apapun kegiatannya, turun ke lapangan, semuanya turun, nggak ada nggak. Kita bikin proposal sebanyak-banyak mungkin di pengusaha-pengusaha itu, punya saldo kita bangun nagari kita. Nggak ada lagi pokoknya, nggak ada. Wali nagari ke depan harus terbuka. Saya pemimpin nggak butuh pujian, saya butuh kritik, saya butuh masukan. Apa yang dikeluhkan masyarakat setiap hari harus mampu memimpin, melayani masyarakat semaksimal mungkin. Itulah ibadah bagi saya. Saya tidak menginginkan lebihnya. Alhamdulillah anak-anak saya udah pernah kerja, dua-duanya lulus S2, apalagi
masih bungsu SMA kelas 3 tahun depan, mudah-mudahan dia kuliah di daerah Padang bisa menemani saya. Apalagi, jadi saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan meridhoi saya jadi pemimpin negari, supaya tidak ada lagi ketimpangan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Sedih saya, Gua Randah merupakan Jorong punya pariwisata, Pakasinayan, Balingkang, Togadang punya, Kututu, ya Allah ya Rabbi. 3 wali negari tidak terpikirkan ada, tapi eksekusi nggak ada. Hebat kan? Proposal bikin sana sini, yang kecil diumumin, yang gede kantongin, ya gak? Jujur, ke instansi itu semuanya kita masukin proposal pasti ada anggaran. Nggak ada, nggak dikasih. Ada nggak laporannya? No. Nggak ada kan? Nah itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, tampil dengan percaya diri yang meyakinkan, bisa meyakinkan masyarakat. Kalau masalah di medsos, bahasa saya sengaja itu bahasa iklan. Kalau masyarakat nggak mau tahu si hari itu kasar ini, si hari itu gila, hari itu dua gila, ya nggak apa-apa, bagi saya nggak marah. Yang penting bagi saya pribadi, saya tidak pernah berbuat salah untuk nagari. Kalau kerjaan di luar antara pribadi dan pribadi, itu hal berbeda dengan nagari. Dan oleh sebab itu, makanya tujuan utama saya adalah ibadah murni, taubatan nasuha. Tatkala saya bisa memimpin nagari Kututu, kita buktikan. Tidak terbukti, nggak usah lama-lama, 2 minggu 3 minggu udah bikin demo besar-besaran. Orang Kututu orang pintar-pintar kok, nggak bodoh-bodoh amat. Nggak bisa gampang, udah nggak bisa susah diatur. Benar kata kakak saya, pikirkan dulu nih, apa yang kita kerja baik belum tentu kita baik, apa yang kita salah belum tentu juga kita salah. Tapi saya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya hadapi. Ada yang mengatakan pemimpin di Kututu harus bertangan besi, pemimpin di Kututu harus begini, harus begini. Ya kita lihatkan aja, nanti kita buktikan. 18.000 karyawan dengan aturan yang saya bikin, satupun tidak, karena saya memperhatikan buruh. Saya tidak mau diiming-iming oleh pengusaha begini dan birokrasi begini, enggak. Toh nanti kalau misalnya, oh kamu jadi wali negara harus begini, kata camat harus begini, kata ini, ya kita lihat dulu yang bagus apa enggak gitu. Bagus nggak untuk negari? Kalau enggak ya udah kita lawan. Lah, kok bisa begitu? Ya udah, nggak makan gaji nggak masalah, nggak diakuin juga nggak masalah. Yang penting saya bisa memimpin, itu aja udah. Lo kok bisa begitu? Ya memang bisa begitu, apa adanya. Ini negari. Saya udah terapkan di sini. Kalau saya ngomong kayak gini, nggak usah takut sama camat. Yang kita dukung kan programnya bupati, ya program bupati kan udah ada itu bantuannya dia. Ya kita kerjakan, tapi dana banpres nggak bisa ngatur-atur. Apalagi soal yang masyarakat nggak bisa diatur-atur. Kita sejahterakan rakyat dulu, Pak Kepala Desa saya bilang ini. Kalau siap, jadi siap bang ini kita undang-undangnya ada kok. Mau camat begini, ya udah biarin aja di camat ngomong kayak gini, bupati ya udah. Yang penting uang dari dia kita nggak gunakan asal-asalan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan swadaya masyarakat terus dengan bantuan presiden ini kita maksimal untuk sejahterakan rakyat. Nggak ada lagi tuh bangun-bangun jalan gang lain ini, nggak apa sih Pak Desa, saya bilangin. Kalau jalan udah bagus semua, ayo kita danain BUMDes ini. Kalau sini namanya BUMDes, kalau nagari nanti Badan Usaha Milik Nagari.
kita optimalkan. Jadi begitu. Insya Allah mudah-mudahan begitu juga. Masa nagari desa sini saya bangun dengan kepala desa, masa nagari sendiri nggak bisa. Kepala desa kadang-kadang bingung konsultasi sama saya tiap hari, hampir tiap hari. Baik itu masalah ekonomi, politik, hukum, apalagi. Dia udah takut aja begini. Ya, tenang aja Pak Desa. BLT, pembagian BLT rata, kita panggil, kita data semua database berapa sekian, kita bagi rata. Kamu tahu aturan pemerintah begini camat begini, enggak, ngapain saya bilangin, bener nih, ayo langsung kita bikin memo permintaan masyarakat, permintaan BPD di sini kan, kalau di sananya kan, di sini BPD, permintaan gini harus begini, camat tinggal CC, silakan, yang penting nggak ada riunya, kan gitu. Transfer BRI ya masih susah tuh, bagi rata, keluarkan. Jadi gitu. Kita pemimpin harus ya untuk masyarakat. Ya kalau pemimpinnya di penjara, masyarakat juga di penjara dong, istilahnya kayak gitu. Kalau kita ngebela masyarakat, masyarakatnya ikut gitu loh kan. Kamu mungkin ada yang nyari celah saya untuk begini itu. Alhamdulillah alamin. Walaupun gagal jadi anggota BIN, saya pelajari sedikit banyaknya dunia intelijen. Bagaimana caranya, misalnya kan, untuk mengatasi itu. Oh begini celahnya begini ya udah nggak masalah, yang penting saya tujuan utamanya mensejahterakan masyarakat negara Kutubu, nggak ada celah hukum untuk mencari kesalahan saya, apa tinggal minta persetujuan masyarakat. Bagaimana ini ya, oke, tanda tangan kita rame-rame, selesai sudah. Kalau masyarakat udah tenang, masyarakat udah kenyang, masyarakat udah bekerja, nggak ada lagi tuh kriminalitas yang terjadi. Alhamdulillah alamin di desa ini pengangguran mulai tuntas, masuk pabrik semuanya. Ada tinggal sisa berapa lagi orang. Karena kita 500 hari kerja ini saya yang bikin program di desa ini. 3 desa saya jadi konsultan, ketika alhamdulillah jadi kepala desa. Jadi begitu. Insyaallah mudah-mudahan nggak ditutup. Ya nggak ada niat saya untuk istilah kecil apapun untuk korup, nyari celah untuk ini perkara ini. Oh enggak, ya udah telat, nggak ada gunanya. Karena apa? Warga negara itu pasti kritis. Kalau kemarin nggak kritis, nah kalau sekarang nggak bisa lagi. Apalagi kalau si Ari udah di kampung, saya terpilih, saya nggak terpilih gitu, wah udah bahaya gitu. Emang ada takut-takutnya? Nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya. Sedikit pun saya nggak takut. Kalau untuk membela masyarakat, saya tampil duluan. Oh mau dihina, mau dicaci maki, ya silakan, mau silakan, nggak masalah. Terus mau dibuka aibnya, ya aib sama pribadi, bukan nagari kan. Maka logika. Lagi pada kasus kemarin gitu sama ini, nggak ada kok dampak hukum. Saya harus minta maaf gitu aja. Itu aja saya enggak. Kalau ada dampak hukum itu baru. Ini nggak ada dampak hukum. Kan istilahnya gitu. Waktu saya kemarin bisa tanda petik sempat dibicara atau gimana gitu. Ya kita buka nanti. Kita buka sebuka-bukanya. Ada apa itu? Yang jelas saya tidak pernah merasa merugikan nagari, mencemarkan nama baik nagari, juga nggak pernah. Oh ada oknum-oknum ya teman-teman yang sok-sokan idealis kayak gitu. Ketemu sama saya dia kemarin pulang kampung juga. Kalau ketemu orang Padang mereng-mereng, nggak ada takutnya, saya nggak ada pernah takut. Yang saya takut itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Mau mencari celah gitu silahkan, nggak apa-apa, salah. Tapi ya silakan, bisa sebanyak-banyak yang maju, jangan 3-4 orang, kalau bisa 5-6 orang 7 orang gitu kan, kalau diizinkan KPUD nantinya pemilih panitia itu kan, kalau bisa jangan sedikit.
yang incumbent 3 orang maju tiga-tiganya. Target utama saya 2 gitu loh kan. Gak masalah bagi saya, silahkan maju. Minyak mama ini ambo bisa petah petiti. Yang penting bagi ambo, mohon maaf yang kadang-kadangnya kepada seluruh 56 datuk penghulu yang ada berada di negara ketutu. Dari tadi ambo merekam kok bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik dan anak-anakku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kolah siari kalau dua apa adonya. Nggak ada pakai mani-mani, nggak ada gunung mani mulut, nggak ada gunung untuk menjelek. Memang apa adonya saja. Kalau kepengen merubah negara ketutu, pilih Rambo. Terutama pasti berdasarkan agama. Landasannya galih Al-Quran dan hadis. Yang utama Bapak lihat surau itu nomor 1, pembangunan tuntas dan waktu 5 hari. Nagari industri, nagari syariah, insyaallah mudah-mudahan. Amin amin ya Allah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.